Berlatar di satu kota di daratan Eropa, ditampilkan sebuah tempat hiburan atau pub tua dengan lubang aneh pada dindingnya. Seorang pria tua adalah pemilik pub itu, dan pada suatu malam yang penuh badai, seorang pria muda tiba dan memaksa Pak Tua agar dipertemukan dengan wanita yang ada di ruangan bawah. Pak Tua dengan tegas menolak, mengatakan bahwa si pria muda tidak akan menemukan apapun di sana selain rasa sakit dan penderitaan. Si pria muda tak menyerah dan menawarkan 2.000 euro serta menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengucapkan selamat tinggal, tapi Pak Tua tetap teguh hatinya dan meminta si pria muda untuk jangan kembali lagi. Setelah si pria muda pergi, Pak Tua merekam dirinya sendiri sebagai pesan yang ditujukan kepada pemilik pub di masa depan. Dia mengungkapkan bahwa properti ini memiliki penghuni lain yang tinggal di ruang bawah dan sangat-sangat berbahaya. Pak Tua menyatakan bahwa siapapun yang menandatangani akta kepemilikan properti ini akan menjadi penjaganya. Yang perlu diwaspadai adalah si penghuni akan melakukan segala cara untuk kabur dan menjelajah dunia luar, tapi semua tergantung pada sang penjaga untuk mencegah. Satu lagi, pemilik pub tidak boleh menjual atau meninggalkan tempat itu, atau kematian dan wabah penyakit akan mengikutinya. Pak Tua pun mengaku akan mencoba mengakhiri semuanya malam ini, tapi tidak yakin apakah akan selamat. Setelah selesai merekam, Pak Tua pergi ke ruang bawah tanah di mana terlihat sosok misterius yang terikat di kursi. Pak Tua kemudian mencoba membakar seluruh tempat itu, berharap bisa mengakhiri segalanya untuk selamanya, namun sangat disayangkan. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu, kata makan tidak akan pernah mendatangkan kepuasan, tapi hanya membawa penyesalan di ujung jalan. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentunya tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Backhead, sebuah film yang rilis di tahun 2023, disutradarai oleh Alberto Corredor, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing bagi kalian. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari siapkan diri, mari siapkan kopi, dan mari cerita kita lanjuti. Film dimulai dengan menampilkan London, di mana kita melihat tokoh utama kita, seorang gadis bernama Iris dan sahabatnya Katie. Jadi ceritanya, Iris sedang mengalami kesulitan keuangan. Dia baru saja diusir karena tidak membayar sewa dan kini sedang mencari tempat tinggal. Tiba-tiba saja dia menerima telepon dari seorang pengacara. Pengacara itu mengabarkan kematian ayah Katie dan memintanya untuk datang sesegera mungkin. Keesokan harinya, Iris terbang ke Berlin dan merasa sangat terkejut melihat jasad sang ayah dalam kondisi hangus. Ya, Iris adalah putri dari Pak Tua di awal video, Pak Tua yang bernama Owen, dan diketahui bahwa mereka sudah sangat lama tidak bertemu. Pengacara itu mengungkapkan bahwa Iris telah mewarisi sebuah properti dari Owen, yang mana ini membuat Iris sangat terkejut karena tidak menyangka sang ayah akan meninggalkan sesuatu, dan bahkan tidak mengetahui bahwa sang ayah memiliki pub tua. Si pengacara pun mengajak Iris berkeliling sembari menjelaskan bahwa sebagian besar fasilitasnya telah rusak dan membutuhkan banyak uang untuk perbaikan. Oleh karena itu, alangkah baiknya untuk mencari pembeli dan mengatur untuk menjualnya sesegera mungkin. Namun Iris menjelaskan bahwa dia membutuhkan waktu untuk memutuskan. Jadi malam ini Iris akan memikirkan sambil bermalam di pub karena ya pastinya Iris tidak punya uang untuk membayar penginapan. Dan meskipun pengacara terlihat tidak senang. Malam itu, Iris menghubungi Katie dan menceritakan tentang hubungannya dengan sang ayah. Jadi mereka telah berpisah sejak bertahun-tahun lalu, sehingga Iris tidak terlalu merasa kehilangan. Katie bersikeras bahwa Iris tidak seharusnya sendirian selama masa sulit dan berjanji akan menyusul ke Berlin. Meskipun Iris melarang, Katie tetap bersikeras dan bahkan telah memesan tiket. Sekitar tengah malam, Iris yang tertidur lelap tiba-tiba dibangunkan oleh suara dari ruang bawah. Penasaran, gadis itu pun bangkit dari tempat tidur untuk memeriksa, tapi tidak melihat sesuatu yang mencurigakan kecuali sebuah pintu menuju ke ruang bawah tanah dengan beberapa simbol aneh seperti mantra. Karena terkunci, Iris pun tidak bisa masuk. Tiba-tiba, gadis itu merasakan kehadiran seseorang lalu segera memeriksa. Wait.
Ternyata itu adalah pria muda yang di awal video menemui Owen. Pria ini bernama Neil, dan tentu saja kehadirannya yang tiba-tiba, apalagi tanpa permisi main nyelonong aja, membuat tokoh utama kita nyaris terkena serangan jantung. Neil mengungkapkan keinginannya untuk bertemu wanita di ruang bawah. Iris bingung dan bersikeras tidak ada siapa-siapa di bawah sana meski belum memeriksa. Neil tetap memaksa, menjelaskan bahwa diri sangat ingin bertemu sang istri, bahkan menawarkan 4.000 euro, yang katanya itu adalah setengah dari bayaran. Melihat uang sebanyak itu, Iris pun segera menyetujui karena uang itu bisa sangat membantu dalam situasinya yang sulit. Iris menjelaskan bahwa diri belum memiliki kunci ruang bawah tanah itu dan meminta Neil kembali lagi besok. Jadi keesokan harinya, Iris kembali bertemu dengan si pengacara dan menyatakan keinginannya untuk menetap lebih lama di pub sang ayah, baru setelah itu akan menjualnya. Hal ini membuat si pengacara kecewa, tapi segera menyerahkan surat akta yang tampak kuno untuk ditandatangani agar menjadi pemilik baru tempat itu. Pengacara juga menyerahkan kunci dan sebuah kaset berisi video instruksi yang ditinggalkan Owen untuk pemilik baru. Malamnya, saat Katie tiba, Iris menceritakan tentang Neil yang memberinya 4.000 euro dan mengatakan ada seseorang yang tinggal di ruang bawah tanah. Tentu saja Katie terkejut, dan jika itu benar, maka akan sangat berbahaya jika tetap tinggal di sana. Tapi Iris yang keras kepala malah menganggap ini kesempatan untuk menghasilkan banyak uang serta percaya bahwa semua adalah hiburan semata. Iris yakin Owen pasti menerima banyak uang dari orang-orang yang menyukai sesuatu yang horor seperti ini. Tak lama kemudian, Neil muncul dan mereka bertiga menuju ke ruang bawah tanah. Ruangan itu sangat gelap dan di tengah-tengahnya ada dua kursi yang saling berhadapan, namun fokus Neil tertuju pada lubang besar pada dinding dan meminta seseorang untuk keluar. Kedua gadis itu tidak mengerti dan menganggap apa yang diyakini Neil hanya omong kosong, sampai tiba-tiba mereka melihat sosok makhluk yang disebut Baghead muncul dan mendekat. Makhluk ini memiliki karung yang menutupi kepalanya dan terlihat sangat menyeramkan. Baghead terus mendekat, mengabaikan larangan Neil. Sangat mengejutkan, makhluk itu mematuhi saat Iris memintanya mundur dan duduk di kursi. Setelah itu, Neil duduk di depannya, memberikan cincin mendiang sang istri bernama Sarah, dan Baghead segera memasukkan benda itu ke mulutnya. Diketahui bahwa Neil sebenarnya belum pernah melakukan hal ini, tapi entah bagaimana ia bisa segera berinisiatif mengikat tangan Baghead ke kursi sebelum makhluk itu mengeluarkan jeritan mengerikan. Tak lama berselang, tangan makhluk itu berubah sehingga Neil segera melepas karung hanya untuk menemukan sang ibu yang meninggal 20 tahun lalu. Neil tidak mengerti mengapa ibunya yang muncul, karena dia ingin bertemu Sarah. Neil pun bertanya kepada sang ibu mengapa dulu mengakhiri segalanya, tapi wanita itu memberikan jawaban yang tidak jelas. Setelah sekitar 2 menit, mata ibu Neil berubah menjadi hitam dan dia memberitahu Neil bahwa dia tidak pernah ingin punya anak dan itulah mengapa ia membenci Neil. Tapi kini wanita itu ingin memberi Neil sebuah ciuman. Tiba-tiba untuk sesaat wanita itu menghilang, lalu kembali muncul menindih Neil dan menyemburkan air dari mulutnya. Beruntung, Iris segera memerintahkan untuk berhenti dan karung pun dikembalikan ke kepalanya Baghead. Sekali lagi Baghead tak melawan dan akhirnya mengembalikan cincin kepada Neil sebelum masuk ke dalam lubang pada dinding. Get the bag! Setelah meninggalkan ruang bawah tanah, Neil menyadari bahwa ibunya muncul karena cincin itu awalnya milik ibunya sebelum diberikan kepada Sarah. Neil juga mengungkapkan bahwa dia lupa memperingatkan mereka bahwa berbicara dengan orang yang telah meninggal tidak boleh melebihi 2 menit karena setelah itu Baghead akan mengambil alih arwah itu dan menjadi agresif. Meskipun upayanya gagal, Neil bertekad untuk mencoba lagi karena sangat merindukan Sarah. Iris menolak karena merasa sudah cukup ngeri, tapi Neil memberi
memberikan setengah bayaran lagi dan mengatakan akan membayar 2 kali lipat demi mengucapkan selamat tinggal kepada Sarah. Dia juga memberikan alamat dan meminta Iris menghubungi jika berubah pikiran. Setelah Neil pergi, Katie dan Iris menonton video instruksi yang ditinggalkan Owen untuk pemilik baru. Jadi dalam video, pria tua itu mengungkapkan Baghead hanya mendengar dan mengikuti perintah dari penjaga yang namanya ada di akta properti. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Baghead memiliki kemampuan untuk membawa orang mati kembali. Siapapun yang ingin bicara dengan kerabat mereka yang telah meninggal hanya diberikan waktu 2 menit. Selebihnya, Baghead akan mulai memanipulasi pikiran mereka dan menjadi ganas. Owen kemudian mengakui bahwa semakin sering seseorang menggunakan kemampuannya, Baghead akan menjadi semakin kuat. Jadi, lebih baik tidak menggunakannya sama sekali atau makhluk itu akan merayap ke dalam kepala mereka. Bahkan jika mencoba pergi, Baghead akan membawa mereka kembali ke sana dengan satu-satunya tujuan, yaitu untuk melarikan diri dari ruang bawah tanah. Setelah mengetahui semua ini, Iris akhirnya menyadari mengapa Owen tiba-tiba meninggalkannya bertahun-tahun lalu. Itu karena Owen ingin menjaga keluarganya aman dari monster itu, sampai akhirnya pengacara menghubungi dan membawa Iris ke pub tua tersebut. Katie yang ketakutan menyarankan agar mereka pergi saja, tapi Iris menolak karena tidak punya tempat tinggal. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Neil sangat kaya dan bersedia membayar berapapun, dan jika mengizinkan pria itu berbicara dengan Sarah untuk terakhir kalinya, mereka akan punya cukup uang untuk memulai hidup yang lebih baik. Katie sebenarnya tidak senang dengan gagasan itu, tapi enggan pergi karena tak ingin meninggalkan sahabatnya. Keesokan paginya, Iris kembali ke ruang bawah tanah dan mengumumkan bahwa diri adalah pemilik baru tempat itu. Selain itu, dia juga menulis dilarang melintas di tangga untuk mencegah Baghead keluar. Kemudian Iris pun mencari Neil untuk menyetujui permintaannya. Sementara itu, Katie menggunakan sebuah tong anggur untuk mengganjal pintu ruang bawah tanah dan tiba-tiba salah satu foto jatuh. Pada foto itu terlihat pria asing yang dengan santai berdiri dengan keterangan diambil pada tahun 1972 dan nama salah satu pria itu adalah Otto. Anehnya, yang satunya lagi adalah pengacara yang mengatur Iris menandatangani akta. Diketahui bahwa Otto dulunya pemilik pub sebelum Owen. Di internet, Katie menemukan bahwa Otto mengakhiri segalanya setelah sebuah tragedi keluarga dan kemudian tiba-tiba saja di tempat lain, Neil bercerita kepada Iris bahwa dia sangat mencintai mendiang istrinya, Sarah, yang meninggal dalam kecelakaan mobil. Kematian Sarah membuatnya hancur, jadi dia mulai mengikuti kelompok konseling duka. Di sanalah dia mendengar tentang Owen, yang katanya bisa mempertemukan dengan orang yang telah meninggal dengan bayaran 2.000 euro. Malamnya, Neil, Katie, dan Iris kembali ke ruang bawah tanah. Neil memberikan sebuah barang milik istrinya kepada Baghead, dan Iris men-set waktu mundur selama 2 menit. Makhluk itu segera berubah menjadi Sarah, dan hal terakhir yang diingat Sarah adalah saat dia akan mengalami kecelakaan. Namun, segera menjadi jelas bahwa Neil tidak melakukan semua ini hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Pria itu bertanya siapa yang Sarah temui dan dengan siapa Sarah berselingkuh sebelum meninggal. Tapi Sarah menyangkal tuduhan tersebut. Di saat yang sama, hitung mundur pun berakhir dan Baghead mengambil alih kendali, mengklaim tidak ada pria lain, dan dia mengatakan tidak sanggup lagi untuk bersama Neil. Tiba-tiba ruang bawah tanah berubah menjadi lokasi kecelakaan tragis Sarah. Iris melihat Sarah menangis di sudut dan dengan hati-hati mendekatinya, namun tiba-tiba saja Sarah berubah menjadi makhluk buas. Makhluk itu menindihnya ke lantai dan mengungkapkan bahwa Iris adalah seorang tahanan di tempat ini sebelum kembali ke dalam lubang. Setelah keadaan tenang, Neil berkata ia ingin berbicara dengan Sarah lagi. Dia mengklaim hanya ingin melanjutkan hidup dan tidak percaya apa yang dikatakan istrinya setelah pengatur waktu berbunyi. Namun Katie dan Iris sudah muak dengan Neil sehingga meminta pria itu pergi. Kemudian saat sedang duduk dan minum, tiba-tiba Iris melihat penampakan mendiang Owen serta menyaksikan sebuah skenario di mana Owen menggunakan Baghead untuk menemui mendiang istrinya dan meminta maaf karena telah meninggalkan dia dan Iris. Selama 20 tahun, Owen terperangkap di sini, tidak bisa bersatu kembali dengan keluarganya, dan kemanapun Owen hendak menemui Iris, kematian dan wabah sepertinya selalu mengikuti.
Owen akhirnya memutuskan untuk membakar properti itu agar Iris tidak harus berurusan dengan malapetaka ini. Namun, setelah 2 menit berlalu, Baghead mengambil alih arwah istri Owen dan membakar Owen. Adegan lalu berpindah ke tengah malam ketika Iris tiba-tiba mendengar beberapa suara. Dia sadar Katie tidak ada di kamarnya, jadi mengikuti suara itu dan masuk ke ruang bawah tanah. Tapi bukannya Katie, Iris menemukan ayahnya yang mencoba memancing masuk ke lubang besar di dinding. Namun Iris menolak dan menyadari ayahnya menjadi gila, lalu Owen pun membuka kulitnya dan menampakkan diri sebagai Baghead. You don't belong here. Stop, you can't go in there. You were never up to this. Iris mencoba mencekiknya, tapi usaha tersebut gagal. Baghead menampakkan diri sebagai Iris, dan Iris terbangun dari tidurnya, merasakan tali kunci melilit erat lehernya. Beruntung, Katie mendengar teriakan dan segera memotong tali itu, menyelamatkan Iris yang nyaris tewas. Sore harinya, kedua gadis itu mencoba menghubungi pengacara agar mereka bisa menghapus nama Iris dari akta itu, tapi si pengacara sepertinya telah menghilang. Katie mengkhawatirkan keselamatan sahabatnya sehingga mendesak untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun, lagi-lagi Iris menolak kembali ke kehidupan normalnya yang miskin meskipun sekarang belum kaya-kaya banget. Iris juga menuduh Katie iri karena kini Iris punya properti sendiri. Katie pun menjadi kesal sehingga mengemas barang-barang dan pergi meninggalkan tempat itu. Tapi meskipun demikian, sebagai sahabat, Katie tetap khawatir sehingga nekat pergi ke rumah Otto yang sudah terbengkalai. Di dalam, ia menemukan serangkaian dokumen yang menunjukkan betapa putus asanya Otto yang mencoba membebaskan diri dari kutukan. Sementara itu, Iris pergi ke ruang bawah tanah dan menggunakan Baghead untuk menemui ayahnya. Di sini, Owen mengungkapkan niatnya untuk membakar pub, mengakhiri segalanya, serta tidak meninggalkan surat wasiat agar Iris tidak terlibat. Iris menjadi sangat marah padanya karena menyimpan semua rahasia ini begitu lama, tapi kenyataannya Owen tidak bisa meninggalkan tempat itu untuk menemui Iris. Dia meminta maaf, memohon agar Iris tidak membawanya kembali lagi. Setelah itu, Iris yang frustasi naik ke atas di mana ia mencoba membakar dokumen akta, tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, kertas itu tidak mau terbakar. Iris lalu sadar bahwa dia terjebak di sini setelah membuat keputusan yang salah. Beberapa waktu kemudian, Katie kembali ke pub dan mencoba menelepon Iris berulang kali, tapi tidak ada jawaban. Ini karena Iris terbaring pingsan di salah satu kamar. Mengira sahabatnya ada di ruang bawah, Katie turun ke sana hanya untuk berhadapan langsung dengan Baghead. Dia menjatuhkan barang-barang bawaan saat Baghead menelan beberapa dokumen milik Otto. Akibatnya, makhluk itu berubah menjadi Otto. Katie lalu menanyakan tentang siapa sebenarnya Baghead. Otto mengungkapkan bahwa 400 tahun yang lalu, sebuah sekte bernama Brotherhood menemukan seorang wanita yang bisa memanggil arwah. Mereka mencoba menyalahgunakan kekuatannya, tapi ketika si wanita menolak, mereka mencapnya sebagai penyihir dan membakarnya di tiang pancang. Namun wanita itu bangkit kembali dan membalas dendam. Ketika dia mulai membunuh banyak orang, Brotherhood memenjarakannya di sebuah makam bawah tanah melalui sebuah ritus gelap. Waktu pun berlalu, keturunan orang-orang itu membuka makamnya untuk menyalahkan kekuatan si wanita lagi. Semakin sering mereka menggunakan, si wanita menjadi semakin kuat dan mereka yang mencoba memanfaatkannya berakhir tewas. Saat Katie mendengar cerita ini, waktu 2 menit habis dan arwah Otto diambil alih oleh Baghead, dan saat Katie mencoba pergi, pintu pun tiba-tiba tertutup. Keesokan paginya, Iris terbangun mendengar Katie meminta tolong dari ruang bawah tanah. Dia menjadi takut dan bergegas menolong temannya. Iris mendengar suaranya datang dari balik lubang besar itu. Meskipun sang ayah telah memperingatkan untuk menjauhi, Iris masuk ke dalam dinding untuk menyelamatkan Katie. Di dalam, dia menemukan sebuah gua dan terus berjalan melewatinya sampai akhirnya dia menemukan sang teman. Tapi saat mereka mencoba kembali, Iris melihat jasad Katie yang asli. Jadi sudah pasti yang ada di belakangnya adalah Baghead.
Makhluk itu lalu mencoba menyerang, tapi Iris dengan cepat bangkit dan kabur melalui lubang di dinding. Untungnya Neil muncul di saat krusial dan segera membawa Iris keluar dari ruangan. Ketika mereka sampai di lantai atas, Neil memberinya beberapa pil, mengklaim bahwa itu akan menenangkannya. Iris lalu meminumnya dan menegaskan kepada Neil bahwa tidak ada yang akan menggunakan Baghead lagi, jadi makhluk itu akan tak berdaya. Tiba-tiba, Iris mulai merasa pusing dan melihat ini, Neil menyuruhnya untuk beristirahat sejenak. Beberapa waktu kemudian, Iris terbangun dan menyadari hari sudah gelap. Dia lalu bergegas ke ruang bawah dan mendengar Neil berbicara dengan seseorang. Saat turun, Iris menemukan Neil sedang membuat kesepakatan dengan Baghead. Jadi Neil menawarkan diri untuk menjadi penjaga yang baru. Sebagai imbalan, pria itu ingin tetap berhubungan dengan Sarah seumur hidupnya. Neil bahkan menulis namanya sendiri di surat akta, tapi nama itu seketika menghilang karena Iris masih hidup. Tak lama kemudian, Baghead menyamar menjadi Sarah dan memberitahukan bahwa diri sedang hamil ketika meninggal. Neil sangat posesif, jadi Sarah takut dan ingin meninggalkannya. Lalu diketahui bahwa Neil secara diam-diam memberi Sarah obat penenang, dan sayangnya Sarah malah berkendara hingga mengalami kecelakaan. Dikuasai oleh rasa bersalah, Neil mulai menangis, lalu Sarah memberitahunya bahwa mereka bisa bersama asalkan Iris dilenyapkan. Neil bersikeras bahwa dia bukan seorang pembunuh, tapi Sarah menjawab bahwa Neil lah yang menghabisinya dan anak-anak mereka. Nya di sini maksudnya Sarah ya. Bersama dengan itu, keduanya memergoki Iris sedang mendengarkan percakapan mereka, jadi Neil pun segera mengejar. Iris berlari ke kamar dan mencoba menghubungi petugas damkar, maksud saya petugas keamanan, tapi sial, ponselnya mati. Iris? Lalu karena panik, Iris pun naik ke atap, tapi Neil berhasil menyusul. Iris mencoba menyadarkan, menjelaskan bahwa wanita yang mengajak Neil bicara bukanlah Sarah dan Baghead sedang memanipulasi pikirannya. Namun, Neil menolak untuk mendengarkan dan mencekik Iris. Baru saja merasa lega karena berhasil lolos dan segera menuruni tangga, Iris tiba-tiba ditangkap kembali oleh Neil dan segera didorong hingga jatuh dan tewas. Kemudian, pria itu pun membawa jasad Iris ke ruang bawah dan memberikan ponselnya kepada Baghead untuk membawanya kembali agar bisa menuliskan nama Neil di akta itu. Baghead pun segera menelan ponsel Iris dan tak lama berselang, wajahnya berubah menjadi wajah Iris. Neil meminta maaf karena telah menghabisinya dan berkata dia hanya ingin menjadi penjaga Baghead demi bersatu kembali dengan sang istri. Jadi dia meminta arwah itu untuk mengubah kepemilikan properti itu kepadanya. Namun, arwah itu malah berterima kasih kepada Neil karena telah membebaskannya. Dia menegaskan bahwa meski Iris sudah mati, namanya masih ada di akta itu. Dengan demikian, dengan jiwa Iris di dalam tubuh Baghead, Baghead menjadi penjaga atas dirinya sendiri dan bebas untuk meninggalkan ruangan bawah. Saat Neil kebingungan, makhluk itu tiba-tiba mulai menyerang. Baghead berubah menjadi ibu Neil dan mematahkan kedua tangan pria itu. Kemudian makhluk itu mengambil wujud Sarah dan berulang kali membenturkan kepala Neil ke lantai. Dan terakhir, Baghead berubah menjadi Iris yang segera melancarkan serangan terakhir untuk menghabisi Neil. Film pun ditutup dengan menampilkan Baghead membakar akta bersama dengan pupnya dan melangkah keluar dari ruang bawah tanah. Ya, tanpa ada yang mengendalikan atau memenjarakan, makhluk itu kini berkuasa atas dirinya sendiri dan bebas berkeliaran di dunia. Apa yang selanjutnya akan dilakukan makhluk terkutuk ini? Dan tamat.
Peringatan yang terdengar tulus sekaligus putus asa dari ayah Iris dalam video instruksinya, dialah yang selalu memegang kendali. Berubah dari sekadar nasihat menjadi inti dari keseluruhan horor film ini, kalimat tersebut menjadi kenyataan pahit yang terungkap di babak akhir, membuktikan bahwa Baghead bukanlah entitas pasif yang hanya bereaksi terhadap pemanggilnya. Sebaliknya, ia adalah seorang ahli strategi yang dingin dan sabar, yang telah menghabiskan waktu puluhan tahun, bahkan mungkin lebih, untuk merancang kebebasannya. Terungkap bahwa Baghead selama ini telah secara aktif memanipulasi setiap kejadian kunci. Kematian ayah Iris bukanlah tindakan menyerah pada kesedihan, melainkan kemungkinan besar merupakan langkah terakhirnya yang putus asa setelah menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengendalikan entitas tersebut. Sebuah skenario yang kemungkinan besar juga didorong atau diatur oleh Baghead sendiri. Selanjutnya, kedatangan Neil bukanlah suatu kebetulan. Baghead dengan cerdik memanfaatkan kelemahan manusia yang paling mendasar, yaitu rasa duka dan keinginan putus asa untuk mendapatkan ampunan. Baghead tahu bahwa dengan membiarkan legendanya menyebar, cepat atau lambat, orang seperti Neil yang dibutakan oleh kesedihan dan bersedia melanggar aturan akan datang. Neil mengira dialah yang memanfaatkan Baghead untuk tujuan, padahal sejak awal, Neil lah bidak catur yang paling penting dalam permainan Baghead. Dengan demikian, tujuan utama Baghead untuk mencapai kebebasan bukanlah rencana yang baru terbentuk, melainkan sebuah konspirasi panjang. Setiap interaksi, setiap pelanggaran aturan, dan setiap tragedi yang terjadi di pub itu bukanlah kegagalan dari sang penjaga, melainkan langkah sukses bagi sang tahanan. Kematian Iris di tangan Neil adalah langkah terakhir dalam permainan catur panjang ini, sebuah skakmat yang ironisnya dilakukan oleh orang yang paling ingin mengendalikannya. Pada akhirnya, Baghead tidak hanya memenangkan kebebasannya, ia membuktikan bahwa kontrol manusia atas dirinya hanyalah sebuah ilusi yang ia biarkan ada sampai ia tidak lagi membutuhkannya. Saya pikir film ini memiliki pelajaran dan pesan moral mendalam yang dapat dipetik, terutama yang berkaitan dengan ketamakan, duka, dan konsekuensi dari pilihan yang salah. Inti dari pesan ini disajikan secara eksplisit di awal cerita. Ketamakan tidak akan pernah mendatangkan kepuasan, tapi hanya membawa penyesalan di ujung jalan. Iris, yang sedang mengalami kesulitan keuangan, melihat warisan pub dan kemampuan unik entitas terkutuk itu sebagai jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan. Keputusannya untuk mengeksploitasi entitas tersebut meskipun sudah diperingatkan melalui video peninggalan ayahnya, pada akhirnya menjebaknya dalam kutukan yang sama dan membawanya menuju kehancuran. Demikian pula Neil, yang awalnya didorong oleh kesedihan, menjadi tamak akan informasi yang pada akhirnya menyebabkan kematiannya sendiri di tangan entitas yang coba ia manfaatkan. Kisah ini juga berfungsi sebagai alegori tentang bahaya berkompromi dengan kekuatan gelap. Iris awalnya menganggap kemampuan makhluk itu sebagai sebuah hiburan yang bisa menghasilkan uang. Namun, seiring ia dan Neil berulang kali menggunakan kemampuannya, entitas itu menjadi semakin kuat dan ilusi kendali yang mereka miliki pun sirna. Peringatan ayahnya, dialah yang selalu memegang kendali, berubah dari sekedar nasihat menjadi inti dari horor yang terungkap. Baik Iris maupun Neil percaya bahwa mereka dapat mengelola makhluk itu untuk tujuan mereka, padahal sejak awal merekalah yang menjadi bidak catur dalam permainan panjang sang entitas untuk mencapai kebebasan. Pelajaran yang dapat dipetik adalah bahwa kejahatan tidak dapat dikendalikan. Ia akan selalu mencari cara untuk memanipulasi dan menghancurkan mereka yang mencoba memanfaatkannya. Pada akhirnya, cerita ini menekankan bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi berat. Ada kontras yang tajam antara tindakan Owen, ayah Iris, yang memilih untuk mengisolasi diri selama bertahun-tahun demi melindungi putrinya dari kutukan, dengan pilihan Iris. Didorong oleh kemiskinan dan keinginan untuk mengubah hidupnya, Iris mengabaikan semua peringatan dan mengambil jalan pintas. Keputusannya tidak hanya menyebabkan kematian sahabatnya Katie, tapi juga nyawanya sendiri. Ironisnya, kematian Iris di tangan Neil menjadi langkah terakhir yang memungkinkan entitas tersebut membebaskan dirinya menjadi penjaga atas dirinya sendiri dan bebas berkeliaran di dunia. Ini menjadi pelajaran pahit tentang tanggung jawab dan bagaimana satu keputusan yang salah dapat melepaskan malapetaka yang tak terkendali. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas, bisa lewat kolom komentar. Atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan.
Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!